Dan yang mengalami penderitaan adalah jiwa, bukan roh. Roh itu ibaratnya seperti panggung, jiwa yang bermain. Berarti kalau orang sudah meninggal itu kira-kira ada siksaan, yang disiksa itu apa? Yang tersiksa adalah jiwanya. Dan siksaan nggak perlu nunggu meninggal. Dalam kehidupan ini pun manusia sudah mengalami siksaan. Panasnya api mungkin jika menyentuh diri kita bisa kita obati. Tapi panasnya hati karena karena mulut orang lain, sakitnya hati kan sulit disembuhkan. Panasnya hati kan sulit disembuhkan, ya kan? Oleh karena itu dikatakan dalam Quran, bahan bakarnya neraka itu adalah manusia. Artinya mulut manusia itu kadang-kadang lebih panas daripada api. Dan banyak manusia yang tersiksa dalam kehidupan ini kan karena mulut-mulut orang lain. Coba sampai dilokno sing gak enak, dirasani sing gak enak-enak. Sampai pasti gampang menderita. Hah? Pemane koyo yai. Modelnya koyo ngene sing rasane paling akeh. Tapi kan mana gua pikirin gitu. Kita belajar untuk bagaimana kita tidak menjadi reaktor. Tahu reaktor? Nah, sampai menjadi reaktor berarti sampai bisa dipengaruhi. Kalau sampai diselentik ini kan jengkel lah. Itu namanya reaktor. Maka kita harus mengikuti seperti yang Yesus bilang. Apabila pipi kananmu ditampar, berikanlah pipi kirimu. Nah, di sana sampai menjadi pemenang. Ternyata emosi sampean nggak bisa diganggu. Nggak bisa marah kan berarti nggak bisa diganggu. Ditapuk ini malah itu mana? Itu namanya pemenang kita. Kalau kita mudah marah, mudah tersinggung, nah kita udah kalah. Sama dengan jangkrik tiga ini wis kita mudah diadu domba. Orang-orang semacam ini akan mudah diadu domba. Nah, kita harus punya mentalitas yang kuat, kokoh, dengan wawasan yang luas. Harus ada kedewasaan emosional. Kedewasaan emosional itu penting sekali karena keberhasilan seseorang itu ditentukan oleh kecerdasan emosional, bukan kecerdasan intelektual ataupun kecerdasan mental, apalagi kecerdasan spiritual. Yang membuat kita sukses adalah kecerdasan emosional. Begitu pula yang membuat kita gagal adalah kecerdasan emosional. Kalau tingkat emosional kita rendah, maka kita akan selalu gagal. Emosional rendah kan gampang tersinggung. Ya akhirnya gak bisa diajak kerja sama orang kayak gini. Nah, orang-orang yang hebat adalah orang-orang yang tingkat emosionalnya tertinggi. Nah, perwujudan dari emosional yang tertinggi adalah bahagia, senang, selalu bersyukur. Sedangkan emosional tingkat rendah selalu mengeluh, selalu menyalahkan orang lain dan menyalahkan diri sendiri. Tidak pernah bersyukur. Dia selalu melihat kehidupan ini selalu kurang. Sampai lihat, menjadi orang berhasil nggak butuh pinter secara intelektual. Justru orang yang pinter intelektualnya hanya jadi pembantunya bagi orang-orang yang sukses. Ya, orang pinter kan paling-paling melamar jadi pegawai ini. Tapi yang jadi bos, kebanyakan malah dari segi intelektual tak cerdas, tapi tingkat emosionalnya tinggi. Orang-orang cerdas emosionalnya ketika dia melakukan usaha nggak punya ketakutan karena nggak pernah ngitung-ngitung. Tapi orang-orang intelektual dalam setiap usahanya selalu ngitung.
hitung-hitungan. Nah, kalau udah hitung-hitungan gini, ente-entean ya mesti, wah kayaknya nggak bisa jalan ini. Banyak halangan, banyak ketemu. Belum istilahnya belum berlayar sudah takut laut. Mungkin agak mundur ya. Ya, tadi kan yang kan sempat bahas terlahir kembali sampai ketemu yang namanya sampai ketemu ke fase moksa ya. kemerdekaan. Apa yang dimaksud terlahir kembali ini dalam artian yang bagaimana? Ya kita lahir kembali setelah kematian, kita lahir kembali menjadi hidup kembali, menjadi bayi lagi. Dalam arti fisik atau Fisik. Ya, fisik. Dalam bentuk kita sendiri atau Tergantung pada karma yang sampean lakukan. Iya. sampai ketemu yang namanya fase moksa lagi atau Ya. kemerdekaan. Dan kehidupan manusia seringkali melingkar. Melingkar. Iya. Dan akhirnya hanya melulu itu yang kita sebut dengan lingkaran setan. Tahu, manusia seringkali terjebak pada lingkaran setan. Ketika di Surabaya dia mengalami sedikit kesulitan, dia membayangkan wah mungkin di Jakarta asik, mencoba ke Jakarta. Begitu sampai di Jakarta, dia akan melihat Surabaya kayaknya lebih asik gitu. Ternyata sampai di sana kok, wah keadaannya seperti ini ternyata, nggak lebih baik dari Surabaya. Dia akan melihat lagi, terus mengikuti ini. Tahu nggak? Dari sini dia akan melihat ini lebih baik. Ketika sampai sini ini lebih baik, sini lebih baik. Ini lingkaran. itu rohnya punya? Hah? Itu rohnya, yang Jiwanya. jiwanya. Roh itu hanya ngikuti. Roh mencoba untuk mengikuti dan menikmati apa yang dialami oleh jiwa-jiwa. Dan roh menyatakan aku nggak jauh dari sang kamu. Ya, jadi gini, jiwa-jiwa kita ini seperti ini. Satu contoh. Ini ada seorang tukang batu. Kerjaannya tiap hari dia memukuli batu, dipecahkan dari batu besar menjadi batu kecil agar bisa dijual di kota. Kepanasan, kehujanan. Satu ketika lewatlah seorang raja. Ya. Dengan naik kereta kuda dan dipayungi, nggak panas, nggak hujan. Membuat si tukang batu itu punya keinginan, wah enak sekali jadi raja. Kan keinginan ini enak sekali. Singkat cerita, pada kelahiran selanjutnya dia jadi raja karena keinginannya tadi. Ya, ini satu gambaran tentang bagaimana orang terjebak pada lingkaran keinginan. Setelah jadi raja, dia merasa punya kuasa, ya kan? Tapi ternyata dia tidak mampu melawan kekuasaan matahari yang begitu panas, sehingga dia harus berlindung di balik payungnya. Nah, sang raja pun mulai berpikir, ternyata ada yang lebih kuat dari aku. Ternyata matahari lebih berkuasa ketimbang aku. Singkat cerita, pada kehidupan selanjutnya dia menjadi matahari. Nah, ketika dia menjadi matahari merasa udah wah, kekuasaanku, cahayaku bisa memancar kemana-mana. Tapi manakala ada awan hitam melewati dia, kemudian menghalangi cahayanya, matahari pun mulai merasa bahwa ternyata ada yang lebih hebat dari aku. Awan-awan hitam itu, mereka mampu menghalangi cahayaku. Keinginan-keinginan ini membuatnya dia pada kehidupan selanjutnya menjadi awan hitam tadi. Ketika dia menjadi awan hitam, kemudian setelah bergumpal-gumpal, kemudian berubah menjadi hujan, membanjiri bumi. Semuanya hanyut tergelincir, tapi hanya ada satu yang tidak hanyut, batu.
wah ternyata ada batu yang lebih kuat dari aku, kata air. Kehidupan selanjutnya dia jadi batu. Nah ketika dia jadi batu, ternyata ada pemahat batu. Dipahat sama tukang batu, wah ternyata ada yang lebih kuat aku, jadi pemahat batu lagi. Nah, lingkaran setan kan di sini. Dan kita seringkali terjebak pada lingkaran setan semacam ini.